Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya dalam lindungan zat Tuhan Allah, guys. Dengan demikian semuanya diberikan berkah, rahmat berupa kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah ruah, dan diberikan pula kelancaran segala hajat urusan dalam kehidupan ini, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, guys, ya. Banyak sekali sumber cerita dari banyak sekali pelakunya, guys, ya. Ngeri, guys. Ngeri banget. Ya. Kita akan buka dengan ajaran suci mancing ikan yang mengajarkan, yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Paham, guys? Ternyata, guys, ada sumber cerita dari pelaku, guys, yang bercerita, guys. Nah, ini kita harus hati-hati, guys, ya. Ya. Perhatikan baik-baik. Ngaji kok lisan. Kalau tersesat, ya wajar. Paham, guys? Jadi, guys, ya, ada di medsos sumber cerita pelakunya itu bercerita, guys. Gusnya ini bisa dibilang masih bocil, guys. Ya. Jadi Gusnya ini masih bocil, guys, ya. Ya bisa dibilang ABG lah, ya. Anak bau apa, guys? Anak bau umur dikit. Bau umur dikit, baru umur dikit, guys, ya. Baik, guys. Gus itu yang bocil itu, yang ABG itu, yang masih remaja itu memberikan cerita, guys, ya. Dia memberikan sumber cerita begini, guys. Kalau disimpulkan, wong nyembahiku. Aku sampai ketawa, guys. Wong nyembahiku, yo. Pokoknya nyembah sopo ae. Itu hakikatnya, intinya itu yang disembah adalah Allah. Jadi begini, guys, pengertiannya, guys, ya. Ini ngeri banget, guys, ya. Jadi orang nyembah di dunia ini, bagaimanapun caranya, dia menafsirkan, memberikan cerita, hakikatnya, intinya yang disembah itu adalah Allah. Jadi misalkan begini, guys. Kamu nyembah, sujud, ya, kepada Hello Kitty. Misalkan begitu, ya. Jadi kamu itu kalau menyembah, sujud kepada Hello Kitty,
Hello Kitty ya, itu berarti kamu hakikatnya juga menyembah Allah. Ya. Contoh lagi, lah di sana, di sebelah sana, di pojokan, itu ada yang menyembah. Siapa? Doraemon. Nah, itu sama hakikatnya, kamu juga menyembah apa itu namanya itu Allah. Nah, di sana lagi guys, di sana lagi ada di pinggiran, sebelah pinggiran ya. Ada yang menyembah Shinchan. Jadi kata Gus ini walaupun menyembah Shinchan, ini umpama ya sebagai contoh ya. Itu hakikatnya intinya kamu juga menyembah Allah. Jadi semua yang disembah oleh umat manusia di dunia ini, dalam kehidupan ini, walaupun berbeda-beda, itu sama dengan kamu hakikatnya intinya menyembah Allah. Ya, jadi kamu siapapun yang kamu sembah, kamu sujud kepada siapa, itu hakikatnya kamu semuanya sama menyembah Allah. Cuma hanya namanya itu berbeda-beda. Ada Hello Kitty, ada Doraemon, ada Shinchan. Aduh, gimana ini Gus yang masih bocil ya, yang masih ABG, anak bau apa guys? Bau umur dikit. Sudah kayak gitu guys. Jadi yang namanya ngaji kok lisan, kalau tersesat ya wajar, itu betul-betul terjadi guys. Hati-hati betul ya. Baik guys. Ya. Jadi kita kembalikan lagi dari ajaran suci mancing ikan yang mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Paham guys? Jadi kalau ingin tahu zat, kalau ingin tahu Tuhan, kalau ingin tahu Allah, silakan guys. Mancing ikan di tepi lautan. Di sana ada jawabannya. Lengkap. Insya Allah. Jadi guys ya, kita itu harus hati-hati dengan sumber cerita dan pelakunya. Oke, kenapa harus begitu? Baik. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham guys? Matamu dipakai ya. Paham guys? Dengan memakai matamu, kamu bisa menghadirkan bacalah. Paham guys? Bagaimana cara membacanya? Banyak sekali metode cara membacanya guys. Tapi yang wajib harus dilakukan, cara metode yang harus wajib dipakai untuk membacanya cuma satu, yaitu dengan cara metode menyebut nama Tuhanmu. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Hanya itu yang boleh dipakai sebagai cara metode untuk membacanya. Paham guys? Yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu. Dari matamu dipakai, kemudian hadir bacalah, yaitu dengan cara menyebut nama Tuhanmu. Paham guys? Paham? Dari sini guys, yang namanya ngaji kok lisan, kalau tersesat ya wajar, itu insya Allah tidak akan terjadi. Kalau menggunakan ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya, agar bisa menghadirkan bacalah, yaitu dengan cara menyebut nama Tuhanmu. Insya Allah guys, nggak tersesat. Paham guys? Ingat dulu guys, nama itu tidak boleh salah. Jadi ibarat nama itu tujuan, tidak boleh salah. Dan tidak boleh juga nama itu disama-samakan dengan nama-nama yang lainnya. Iku jenenge
gede rumangsa utawa GR. Gede rumangsa, gede rumangsa, GR. Wong kudu jeneng-jenenge kok dipadak-padakno mbek jenenge. Kalau namanya Allah, zat Tuhan Allah, yaitu jangan disamakan dengan Hello Kitty, Doraemon, Shinchan. Jangan, beda-beda. Jadi yang mereka sembah, mereka bersujud itu yang banyak sekali macamnya, dengan nama-nama yang berbeda-beda itu Tuhannya. Nggak bisa disamakan dengan hakikatnya, intinya nggak bisa kayak begitu, guys. Paham, guys ya? Oke, guys. Saya jelaskan lagi lebih lanjut mengenai Gus Bocil. Gus Bocil ini ABG, guys, ya. Apa itu? Anak bau. Bau apa, guys? Bau dikit umurnya. Jadi ya kita harus apa, guys ya? Berhati-hati banget. Berhati-hati banget kalau ada sumber cerita dan pelakunya. Hati-hati banget. Oke, guys, kita lanjutkan lagi ya. Perlu diketahui, guys ya. Perlu diketahui ya. Perlu diketahui ya. Dengarkan ini baik-baik ya. Kenapa manusia, orang ya, itu dalam kehidupan ini menyembah, sujud? Kenapa, guys? Kenapa seperti itu? Kalau Nabi Adam diperintahkan, perintah pertama apa? Ketika ada khalayak rame, yaitu semua malaikat, itu diperintahkan sujud kepada Adam, Nabi Adam alaihissalam. Jadi semua malaikat itu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, sujudnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Perintahnya seperti itu. Kenapa sujudnya kepada Nabi Adam alaihissalam? Ya karena kita mendengarnya, tidak menyaksikan langsung, mendengarnya, perintahnya seperti itu kepada Nabi Adam. Paham ya? Nah, oke, kita lanjutkan lagi, guys. Kenapa terjadi perintah sujud? Paham, guys ya? Oke. Kita lanjutkan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing pun bersujud. Nah, saya sampaikan lagi ini, guys. Paham, guys ya? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan joran pancing pun bersujud. Kepada siapa sujudnya? Ikan. Betul. Kepada ikan. Karena kita menggunakan mata melihatnya kepada ikan. Paham ya? Kalau dengan Nabi Adam tadi, ya para malaikat bersujud kepada Nabi Adam karena kita tidak menyaksikan langsung kan, mendengarnya perintahnya seperti itu. Paham? Paham. Lah ini kalau kita melihat joran pun bersujud, itu menggunakan mata. Ya. Menggunakan mata sujudnya kepada ikan. Ya. Paham ya, guys ya, dari sini ya. Terima kasih, guys. Lalu adalah kita kasih contoh lagi. Orang-orang sholat berjamaah, itu kan ada imam, ada makmum. Orang yang banyak itu kan makmumnya. Itu sujudnya kepada siapa? Imam. Karena mata kita melihatnya demikian. Di depannya makmum ini kan imam. Jadi makmum ini sujudnya kepada imam. Itu kalau kita melihat dengan mata. Ya. Tetapi ingat, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, nah ini poinnya ini. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya, supaya bisa menghadirkan bacalah. Yaitu dengan cara metode
dengan menyebut nama Tuhanmu. Lah ini beda. Kalau sudah pakai metode dengan menyebut nama Tuhanmu, beda guys. Kalau memang dengan mata, ya, dengan baca, imam makmum tadi sujudnya kepada imam. Ya, tapi kalau dengan pakai metode dengan menyebut nama Tuhanmu, nah ini beda jawabannya guys. Nggak mungkin tersesat. Ternyata beda. Tidak kepada imam sujudnya. Nah ini guys yang membedakannya. Jadi kalau kita hubungkan dengan Gus yang bocil tadi itu, ya, kalau dia memberikan sumber cerita semua yang disembah manusia di dunia ini, ya, yang macam-macam tadi, beragam tadi, dengan Tuhan yang namanya berbeda-beda tadi itu hakikatnya intinya menyembah kepada Allah. Keliru guys, itu ngawur. Paham ya guys ya? Saya kembalikan lagi kepada para malaikat bersujud kepada Adam, ya, Nabi Adam alaihissalam. Kita kan tidak mampu melihat dengan mata langsung, tapi dengan mendengar perintah dari zat Tuhan Allah, pendengaran. Ya, mengenai sujud kepada Adam itu hanya tata caranya. Seperti itu. Sama aja dengan joran pun bisa bersujud kepada ikan. Nah, itu tata cara. Sama aja dengan makmum. Orang sholat nih ya, makmum banyak, ada imamnya. Ya, makmum tadi bersujud kepada imam. Nah, itu kan hanya tata cara. Tapi kalau menghadirkan ajaran suci mancing ikan yang berbunyi, yang mengajarkan yaitu matamu dipakai ya, lalu menghadirkan bacalah, yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu. Dengan menyebut nama Tuhanmu, maka tata cara ini, ya, bisa ketemu jawabannya, yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu, yaitu zat Tuhan Allah. Dari Nabi Adam tadi, kemudian dari ikan tadi, sampai kepada imam tadi, itu semuanya tujuannya sama dengan menyebut nama Tuhanmu. Menyembahnya ke situ, sujudnya ke situ. Paham ya guys? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa perintahnya kok bersujud? Sujud guys. Jadi menyembah itu, perintahnya itu sujud. Kenapa perintahnya seperti itu? Malaikat dan manusia, jin, ya, itu menyembah, perintahnya sujud. Kenapa kok sujud sebagai perintah? Sujud sebagai perintah. Ada yang tahu guys? Baik guys, ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada umpan yang dilempar. Semua umpan untuk ikan. Satu, paham ya guys? Kedua, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Paham guys ya? Dari sinilah dapat diketahui kenapa perintahnya sujud. Menyembah sujud. Dari sini dapat diketahui kenapa manusia itu menyembah. Dan kenapa manusia itu sujud. Begitu juga malaikat, begitu pula jin. Dengarkan baik-baik guys. Nyembah itu guys ya, ini bagi pelakunya ya, yang diturunkan dalam kehidupan ya, diturunkan dalam kehidupan itu guys ya, diturunkan dalam kehidupan itu guys. Apa yang terjadi? Nyemplung bahaya, nyemplung bahaya. Maka yang terjadi adalah sujud.
itu satu-satunya tata cara. Saya analogikan begini. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada umpan yang dilempar, semua umpan untuk ikan. Satu. Kedua, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Itu yang kedua. Baik. Kamu tahu umpan, guys? Itu kalau dilempar di dalam air, apalagi lautan, ya, nyemplung bahaya. Itulah yang terjadi. Apa yang terjadi? Umpan bisa habis, guys. Bisa hanyut ditelan air, atau bisa berkurang karena keadaan di dalam air, atau habis dimakan umpan. Dimakan umpan. Wajar ya, kepleset ya, namanya ngaji pakai lesan. Jadi wajar kalau kepleset. Kepleset ini masih bisa bangkit, guys. Kalau tersesat, jadi guys ya, yang namanya umpan tadi itu, apa yang terjadi kalau sudah masuk ke air, apalagi air lautan, nyemplung bahaya. Yaitu yang paling bahaya dimakan ikan. Bisa habis. Ya. Paham ya guys ya? Paham ya dari sini ya? Makanya ada ajaran suci yang mengajarkan yaitu joran pancing pun bersujud. Nah, jadi yang namanya menyembah itu diperintahkan sujud karena apa? Nyemplung bahaya tadi. Ya, umpannya dimakan, umpannya masuk ke air, yaitu air lautan. Ini dimakan ikan, joran pun bersujud. Melengkung soro, guys. Dari di videoku yang dulu-dulu itu kalau aku mancing ikan. Strike, joran jomblo melengkung soro. Sampai suaraku habis. Karena keadaannya itu loh guys ya. Ada beban berat yang dirasakan oleh joran pancing melengkung soro guys. Berat bebannya guys. Strike ikan raksasa, megalodon, strike ikan babon, strike ikan monster, strike ikan besar, strike ikan jumbo. Bayangin coba, melengkung soro itu joran. Joran pun bersujud. Sama guys. Sama. Semua para malaikat itu, kenapa sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Mereka semua itu menunjukkan kepada Nabi Adam, kamu nanti dalam kehidupan ya, apa yang terjadi pada dirimu, nyemplung bahaya, kamu akan mengalami beban yang sangat besar, teramat sangat besar. Maka salah satu cara yang hanya kamu bisa, bukan salah satu cara ya, satu-satunya cara yang kamu bisa lakukan adalah bersujud. Paham? Paham. Begitu pula pada makmum tadi itu. Yang banyak tadi, kalau dilihat dari mata, bersujudnya kepada imam. Tapi kalau dengan baca-bacalah, yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu, beda. Baru tahu. Ternyata imam itu memberitahukan juga. Kita di dalam kehidupan di dunia ini, ya, menyembah, sujud, karena kita hidup itu pasti terjadi beban yang berat. Teramat sangat berat. Nyemplung bahaya. Nggak ada cara lain. Satu-satunya cara yaitu sujud. Kalau joran pancing itu bersujud melengkung soro. Kalau dalam videoku. Kalau nggak kuat patah loh ini joran. Saking besarnya bebannya. Ikannya yang disetrek itu. Patah loh.
Nah, itulah maksudnya, guys. Kenapa kok orang menyembah itu perintahnya sujud? Karena dalam kehidupan itu yang terjadi nyemplung bahaya. Pasti akan mendapati beban yang teramat sangat besar sekali. Orang menjadi gila, stres, lupa ingatan. Itu gak kuat, guys, menahan beban ini, guys. Nyemplung bahaya itu tadi loh. Dengan beban yang teramat sangat berat yang dialami oleh hidupnya. Gak kuat, guys. Gila, hilang ingatan, gak waras, stres. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham ya, guys ya? Kita kembalikan lagi kepada Gus bocil tadi itu. Ya, ini kepada orang tuanya ya. Kalau Gus itu kan anaknya kiai, hati-hati betul. Ya, hati-hati betul. Kalau belum waktunya jangan dilepas. Ya. Pakai tadi itu loh, ajaran suci mancing ikan. Selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Pakai itu. Untuk yang masih bocil-bocil ataupun orang tua yang sudah sepuh-sepuh itu juga nggak ada masalah. Intinya kalau mau hidup, ya, pakai ajaran suci mancing ikan. Mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Insya Allah, guys, seluruh dunia ini damai, guys. Karena isinya tenang. Lah mulut nggak dibutuhkan. Paham ya? Paham, guys? Guys, paham? Jadi itulah, guys ya. Banyak sekali tadi ajaran-ajaran suci yang saya sampaikan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Kemudian ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Kemudian ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan. Di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada umpan yang dilempar. Semua umpan dilempar untuk ikan. Paham ya? Di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada umpan. Semua umpan dilempar untuk ikan. Kemudian ada ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Ada juga ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing pun bersujud. Banyak, guys. Jadi kalau ingin mendapatkan ajaran suci mancing ikan, silakan mancing ikan di tepi lautan. Di situ banyak sekali jawabannya ya, guys ya. Jadi dari mancing ikan ini ya, bagi yang ingin tahu mancing ikan ya. Dari mancing ikan aja kamu bisa tahu kan kenapa kok perintah pertama itu bersujud. Kenapa menyembah itu bersujud. Nah, tadi sudah tahu jawabannya. Makanya kalau nonton videoku dari awal sampai habis, guys. Biar gak salah paham. Ilmu itu biar nangkep. Paham ya, guys ya? Oke, guys. Kita sudah membuat konten. Konten ini kita kasih judul apa, guys? Mancing teknik dasaran. Iya, guys. Ini tadi sudah pakai mancing teknik dasaran. Mancing teknik dasaran. Itulah judulnya, guys ya, untuk kontenku ini ya. Karena dalam banget ya, guys. Ya, dalam banget tadi itu. Sebab bocil tadi itu Gus, anaknya kiai tadi itu loh, yang masih ABG. Anak bau dikit umurnya. Sudah begitu, guys. Ya, sumber cerita dia sebagai pelakunya. Ngasih sumber cerita dia sebagai pelakunya. Ya ternyata kalau disimak
Dar der dor der dor dir dur dir. Apalagi guys? Dar der dor dir dur. Paham ya guys ya? Ini sangat bahaya sekali. Ya. Oke guys. Ini saya kasih lagi. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran. Nih, joran pancing ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Inilah pangkal utama semua hukum, semua aturan dalam mancing ikan dan dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kamu ingin tahu pangkal hukum, pangkal aturan, pangkal utama, nih joran pancing ini. Mancing ikan dan kehidupan, ini pangkalnya, aturannya, hukumnya. Paham ya guys ya? Kalau ini aja sudah rusak, sudah dilepaskan. Kayak apa mancing ikan? Kayak apa kehidupan? Paham guys? Oke. Guys, kalau ada salah-salah kata saya dalam menyampaikan konten saya ini yang berjudul mancing teknik dasaran ya. Saya memohon maaf guys kalau ada salah-salah kata, tindakan-tindakan saya yang tidak berkenan sehingga menghadirkan rasa yang tidak enak, ada singgungan, gesekan ya, membuat nggak nyaman lah ya. Jadi saya sekali lagi saya memohon maaf semua kata-kata saya, tindakan-tindakan saya yang salah, yang khilaf, yang tidak berkenan yang saya lakukan di konten video saya ini yang berjudul mancing teknik dasaran. Mohon saya dimaafkan ya guys ya. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang guys, saya kasih tahu ya. Mancing ikan itu yang paling utama adalah joran. Joran pancing. Ini joran pancing relik Nusantara. Relik Nusantara, joran pancing capung relik Nusantara 622. Berapa LB nggak tahu. Sudah rusak, nggak lama nggak aku pakai. Ini joran red shark ya. Joran TG red shark ya, panjang sekali guys, bermeter-meter. Ini joran pancing saugayilang ya, saugayilang ya. Ini panjangnya 3 meter 60 ya. Ada patah-patah bentuknya ya, disambung-sambung nanti ya. Ada 7 pieces ini ya, 7 biji nanti dirangkai disambung-sambung jadi joran yang utuh ya. Kemudian ingin saya sampaikan adalah ya, kalau memang ya beban hidup itu berat, ikan yang kita setrek ini dalam kehidupan ini, di dalam air ini berat, besar ya, pastikan joranmu ini pakai joran yang sangat super kuat dan betul-betul kamu memegangnya erat-erat agar joran ini tidak patah. Sekali joran ini patah, maka mancing ikan bubar, maka kehidupan pun bubar. Guys, terima kasih guys.